mungkin teman-teman di Wonogiri ini ada yang belum beruntung ya. Saya sebut belum beruntung itu kalau belum lulus ya, karena beruntung saya yakin semua punya kemampuan yang sama, apalagi yang sudah berpengalaman mengajar. Tetapi mungkin belum beruntung pada saat ujian pertama sedang terlalu stres, terlalu tegang, terlalu grogi sehingga belum berhasil. Saya yakin dengan persiapan yang matang, apalagi difasilitasi oleh teman-teman IGI yang sangat concern terhadap kompetensi guru, ini mungkin saya harapkan berhasil semuanya, gitu ya. Saya akan coba mulai melaporkan pada semua teman-teman guru honorer yang ada di Wonogiri, dan mungkin ini terpantau juga karena saya tadi pagi upload di IG saya terkait dengan kegiatan pada hari ini. Jadi kalau mau pesertanya banyak, endorse-nya sama saya ya, karena followernya cukup banyak di Instagram. Tadi mungkin ada yang tanya, bolehkah kami yang di luar Wonogiri boleh gabung, tapi saya belum sempat jawab gitu. Saya akan sampaikan terkait dengan perkembangan seleksi guru SMP 3K. Sebelumnya saya ingin sampaikan potret guru kepala sekolah, pengawas sekolah di Indonesia seperti apa. Nanti di Wonogiri mungkin nanti Bu Yuli atau teman-teman bisa mempotret bagaimana dengan keadaan di Wonogiri ya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan guru kita ini yang memang kalau dilihat dari kondisinya jumlah guru dan KS 3 juta lebih. Namun dari 3 juta ini kita perhatikan di sini yang bukan PNS itu yang besar sekali jumlahnya ya. Artinya yang PNS guru PNS itu dapat dilihat di layar ini 1.200.000 dan lebih besar jumlahnya yang guru bukan PNS. 1.509.000. Ini guru negeri dan swasta ya. Artinya memang memprihatinkan. Oleh karena itu kan kita saat ini sejak Mas Menteri ini menjadi Menteri tahun 2020 ya, 2019 bahkan 2020 ini mulai sejak beliau dilantik langsung berpikir untuk penataan guru. Jadi distribusi, pemerataan, dan jaminan kepastian pada guru ini sebelum kita bisa mengambil langkah-langkah untuk memikirkan kualitas dulu ya. Maka kemarin tahun 2020 itu sudah dicanangkan 1 juta guru ya, 1 juta guru pembukaan formasi, pengajuan kebutuhan 1 juta guru. Karena memang kalau kita lihat dari data kebutuhan guru itu, ini jumlahnya besar ini, masih ada kekurangan guru. Jadi yang merangkap-rangkap itu cukup banyak dari guru bukan PNS ini, dan guru bukan PNS ini yang belum bersertifikat pendidik, Bapak Ibu bisa melihat ini besar sekali, 1.300.000, dan yang bersertifikat itu baru 186.000. Nah, dilihat dari data ini, kalau kita lihat ya datanya seperti ini ya, berarti memang kita harus segera pengambilan keputusan terkait dengan seleksi guru SMP 3K yang sudah dicanangkan tahun 2019 awal beliau dilantik, dan 2020 itu 2020 itu mulai sampai dijalankan di tahun 2021 ini penting karena memang keadaannya seperti ini. Jadi yang bukan PNS segera mendapatkan kepastian begitu ya, karena memang ini bagian dari tak terpisahkan dari keadaan guru di Indonesia. Lalu mengapa menggunakan seleksi rasional rekrut guru SMP 3K ini, pengantar dulu ya sejarahnya agar teman-teman tahu kenapa sekarang tuh formasinya sampai 506.000. Dan ini kalau misalnya ini disiarkan secara langsung dengan YouTube, itu mungkin teman-teman yang bertanya, teman-teman guru yang bertanya di akun IG saya bisa terjawab. Ada beberapa banyak sekali pertanyaan yang saya tidak sempat menjawabnya. Moga-moga dengan semacam kegiatan ini saya sempatkan untuk menghadiri sebagai sarana publikasi kepada teman-teman berbagai kebijakan kita. Mengapa memilih guru SMP 3K bukan CPNS? Yang pertama memang dari pemerintah tidak ada formasi CPNS untuk guru dan semua jabatan fungsional. Jadi jangan langsung memang guru nggak penting sehingga guru tidak CPNS. Tidak ya, tahun ini tuh seluruh seleksi itu adalah tahun 2021 itu seluruh 2022 seluruh seleksi itu adalah P3K. Ya, jadi memang skema dari pemerintah itu adalah
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu alasan yang utama. Kalaupun kita mau CPNS, memang dari pemerintah tidak membuka formasi CPNS untuk seluruh jabatan fungsional termasuk guru. Alasan yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, dari jumlah guru yang ada, guru honorer yang ada, kita perhatikan di sini, ini 437-nya ribu dari guru bukan PNS di sekolah negeri, kita melihatnya sekolah negeri dulu ya, itu 59%-nya itu di atas 35 tahun. Artinya kalau mengapa kita pakai parameter umur 35 tahun, karena kalau di atas 35 itu kesempatan untuk menjadi PNS sudah tidak ada, gitu ya. Tetapi mereka kan butuh jaminan kepastian, berapapun umurnya, bahkan dibuka sampai 60 min 2. Bahkan 60 min 1, 59 tahun pun masih boleh. Artinya ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru yang sudah mengabdi lama dan umurnya tidak memungkinkan untuk CPNS. Itu yang skema yang dipilih adalah ASN P3K. Kita berpikir bahwa kalau teman-teman ada mengatakan kebijakan ini tidak berpihak, itu sangat keliru. Karena kebijakan seleksi guru P3K ini sebagai kebijakan yang sangat berpihak pada guru honorer di sekolah. Komponen keberpihakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang meliputi beberapa hal, bahwa nanti setelah teman-teman menjadi ASN P3K, berhak atas penggajian dan tunjangan yang sudah diatur besarnya oleh pemerintah, berhak untuk pengembangan kompetensi, penghargaan, kinerja, bahkan untuk menjadi kepala sekolah di sekolah negeri pun ASN P3K itu sudah disesuaikan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang kepala sekolah. Itu salah satu ayat ditambahkan guru P3K itu dibolehkan menjadi kepala sekolah di sekolah negeri, yang nanti ini belum ada di dalam Permendikbud yang 6 yang sekarang sedang sebentar lagi akan rilis revisinya. Tapi ada juga, ini kan kalau kita lihat usia di bawah 35 tahun pun juga ada. Seandainya yang bersangkutan lulus menjadi guru P3K dan memiliki usia di bawah 35 tahun, kemudian nanti suatu saat kita tidak tahu ya, karena kalau dari BKN kemarin menyampaikan Pak Kepala BKN bahwa untuk 2022 dan seterusnya itu adalah skema ASN P3K. Jika nanti ada perubahan kebijakan tentang pembukaan formasi CPNS untuk guru, teman-teman saya, guru honorer yang umurnya di bawah 35 pun masih berkesempatan untuk bisa ikut. Jadi bukan harga mati. Kalau sudah lulus lalu langsung harus di situ, itu bukan harga mati, masih bisa ikut. Gitu. Selanjutnya, teman-teman ini ya kira-kira rasionalnya. Jadi saya harap nih pesan ini sampai kepada guru-guru honorer di luar sana, di luar PGRI yang tidak ikut dalam forum ini. Ini saya tambahkan pentingnya kehadiran guru P3K di sekolah negeri. Ini kalau teman-teman bisa melihat jumlah guru seharusnya di sekolah negeri, yang seharusnya ideal ya, kalau kita lihat perhitungannya GTK melalui perhitungan yang benar, melalui rasio-rasio perhitungan, jumlah guru seharusnya di sekolah negeri itu 2,2 juta, itu yang seharusnya ya, jumlah seharusnya. Kemudian 2,2 juta ini ternyata terdiri dari PNS 1,1 juta ya, termasuk yang pensiun tahun 2021 69.000 belum kita keluarkan. Kemudian ada honorernya itu yang paling banyak 742.000 gitu ya. Honorernya 742.000, kemudian CPNS tahun 2019 dan P3K tahun 2020 jumlahnya 84.000. Nah ini berarti kan yang kita lihat sekarang adalah honorer di 742.000 itu. Itu yang sekarang masih honorer. Tentunya kita inginkan jumlah ini yang cukup besar ini kita diangkat atau mendapatkan status sebagai guru ASN P3K, yang mana dengan mereka lolos seleksi ASN P3K, maka kekurangan guru di sekolah negeri itu sedikit berkurang. Kalau kita berandai-andai, jika seluruhnya 742.000 itu terangkat semuanya saja, ya lolos, maka kita ada penurunan NAB ya waktu ujian seleksi 1,
seleksi 1 sampai pengumuman hasil itu ada kemunduran. Itu kita sebenarnya sedang memikirkan supaya lulusan lebih banyak. Namun kan yang tidak tahu dia sebut, wah tidak profesional ini, mundur. Tapi sebenarnya kalau kita lihat angka yang sebenarnya kecil, lalu kita lihat apa yang bisa kita lakukan agar lulusannya lebih banyak lagi, kita buat skema penurunan nilai ambang batas. Dan ketika kita penurunan nilai ambang batas itulah butuh revisi Kepmen, itu butuh waktu. Sehingga ada kemunduran waktu, pengumumannya itu sekitar 1 minggu. Itu sebenarnya bukan karena tidak profesional atau apa, kita semua sudah siap. Namun kita ingin lulusannya lebih banyak. Itu yang tidak diketahui oleh Bapak Ibu guru. Maka jika 742.000 ini itu diangkat semuanya, sebenarnya masih ada kekurangan loh. 275.000 itu tahun 2021. Yang 69.000 yang pensiun belum kita perhitungkan. Artinya kekurangan itu makin banyak lagi. Itulah alasannya mengapa kita sangat ingin semuanya guru ini kompeten ya. Karena dalam Undang-Undang ASN itu dijelaskan untuk menjadi ASN atau P3K itu adalah orang-orang profesional yang kita angkat ya. Jabatan-jabatan profesional, bukan hanya pelaksana, teknis, jabatan pelaksana. Oleh karena itu butuh semacam alat yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu profesional, kompeten dengan melalui uji. Nah, itu yang kita sangat ingin semuanya itu terangkat ya Bapak Ibu, bukan karena kita tidak ingin, karena kalau kita lihat supaya kita bisa melangkah ke membuka lembaran baru, itu menyelesaikan PR yang lama. Bapak Ibu yang saya hormati, 742.000 adanya guru honorer itu bukan salah guru honorer, memang sistem yang menyebabkan guru-guru itu ada di sekolah. Karena memang kekurangan guru, kepala sekolah membutuhkan guru-guru yang dapat membantu pelaksanaan sekolah itu bisa berjalan dengan baik, maka terekrutlah guru-guru honorer yang pada saat rekrut itu tidak menggunakan mekanisme perekrutan standar kompetensi yang seharusnya. Ada yang mungkin tidak sesuai dengan linearitas ilmunya diangkat karena memang kebutuhan. Jadi kita menyadari itu salahnya bersama karena seharusnya tidak ada moratorium, yang lulus selalu tergantikan, tapi proses itu tidak terjadi sehingga adalah guru-guru itu yang kita selesaikan. Jika ini selesai tahun 2021 harapannya 1 juta formasi itu terisi semua. Tahun 2022 kita fokus pada menghentikan yang pensiun dengan yang baru langsung di PPG-kan sebelum masuk ke sekolah. Itu desain pemerintah terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru yang akan datang. Baik, saya lanjutkan. Karena kita tahu bahwa guru-guru ini punya kesempatan yang terbatas untuk bisa belajar dan mempersiapkan diri, maka Kemendikbud menyediakan materi belajar untuk persiapan yang ada di dalam laman guru belajar dan berbagi .kemendikbud.go.id, dan di sini adalah satu seri khusus seleksi guru ASN P3K. Dari seri itu, ini data sudah agak lama, itu 484.647 telah mengakses dan 255.000-nya itu telah bergabung dalam tryout. Namun Bapak Ibu, namanya juga bahan belajar itu kan itu secara konsep besarnya. Pada saat latihan soalnya ya tidak sama persis, tetapi memang teman-teman harus belajar dari modul itu kira-kira itu gambaran tingkat kesulitannya, substansinya, model soalnya, gambaran ujiannya itu seperti itu. Tetapi sepertinya teman-teman guru keliru memaknai sehingga dianggap kok tidak sama. Kalau sama ya berarti kan bocor ya. Tetapi ini memang kita memberikan rambu-rambu. Jadi pengembangannya adalah pada guru itu sendiri. Nah, kalau ada yang tadi kalau saya dengar di Wonogiri mungkin banyak daerah juga yang sulit sinyal, kami sudah menyediakan modul-modul yang sudah kita kirim ke dinas masing-masing itu hard file dalam bentuk soft file yang bisa digandakan dalam bentuk flash disk yang itu sama persis dengan yang ada di laman ini dan dapat digunakan secara offline. Sudah kita kirim juga. Lah Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya melaporkan dulu ada perubahan lini masa. Kalau yang dulu teman-teman sudah lulus ya di ujian pertama kemarin, ini ada masa sanggah sudah selesai. Nah, ujian kedua kemarin baru terlaksana dan perankingan pengumuman masa sanggah pemberkasan yang lulus ujian